Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang diberikan kepada kita dengan berbagai kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Kita akan membahas satu tema yang penting, yaitu tentang keutamaan akhlak yang terpuji. Sebagaimana lanjutan dari hadis sebelumnya, ya, hadis dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Di mana dalam hadis ini Nabi bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja Anda berada, iringi perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik yang akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Tentang hadis ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnil khuluqi. Di dalam hadis ini Allah menggabungkan antara takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kenapa? Li'anna taqwallaha tuslihu ma bainal 'abdi wa baina rabbih. Karena takwa kepada Allah itu memperbaiki hubungan antara hamba dengan Rabb-nya. Wa husnul khuluqi yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. Adapun husnul khuluq, ya, akhlak yang baik itu memperbaiki hubungan antara dia dengan hamba yang lainnya atau makhluk yang lainnya, ya. Fataqwallah tujibu lahu mahabbatallah. Dan takwa kepada Allah ini akan menyebabkan cinta Allah, ya. Tujibu lahu akan menyebabkan Allah itu mencintainya. Wa husnul khuluqi yad'un nasa ila mahabbatihi. Dan akhlak yang baik ini akan mengundang manusia yang lain untuk mencintai dirinya. Inilah, ya, di antara yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang hadis yang mulia. Hadis, ya, dari Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, ya, radhiyallahu anhuma, diriwayatkan Imam Tirmidzi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
ternyata Islam ini tidak hanya mengatur bagaimana kita mesti menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya juga di samping mengatur hablum minallah, Islam juga mengatur ya hablum minan nas. Nah, dalam hadis tadi dikatakan ittaqillaha haitsuma. Bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Kemudian di akhirnya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Dan tadi sudah disimpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ini menunjukkan ya betapa pentingnya kita ini menjaga hubungan kita dengan Allah, yang ini adalah hablum minallah. Demikian juga kita mesti juga memperhatikan ya hubungan kita antar sesama manusia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, ini disebut dengan hablum minan nas karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa lepas dengan manusia yang lainnya. Ya. Maka oleh sebab itu di antara misi besar Nabi Muhammad SAW diutus di tengah umatnya adalah dalam rangka apa? Menyempurnakan akhlak. Dalam rangka menyempurnakan akhlak. Di mana Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Wa fi riwayatin sholihal akhlak. Ya, dalam riwayat yang lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang soleh, yang baik. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Nah, kalau begitu kita juga mesti memperhatikan porsi yang tidak ringan masalah ya akhlak, masalah adab, ya, masalah adab. Karena Nabi SAW juga dikenal sebagai seseorang yang menjunjung tinggi peradaban, ya. Jadi Nabi menjunjung tinggi masalah akhlak ini, adab, etika, ya, antara dia yang pertama dengan Allah, kemudian dengan yang lainnya antar sesama, ya. Dan kiblat kita, tuntunan kita jelas dalam masalah akhlak, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Karena ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di dalam akhlak yang agung. Ini masalah akhlak ya. Dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan sempurna tanpa apa? Tanpa dia ya memiliki akhlak yang baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uiddat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh." Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian, dan bersegera kalian untuk menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Yang surga ini sudah disiapkan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Di antara ciri orang bertakwa adalah mereka yang menginfakkan hartanya ketika kondisi lapang atau kondisi sempit. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Jadi ini di antara akhlak ya, orang bertakwa. Kemudian di antara ciri orang bertakwa wal kadhiminal ghaidh, yang bisa menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan bisa memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, ini surat Ali Imran ayat 133.
Maka kita akan sebutkan beberapa keutamaan daripada akhlak yang terpuji. Ya. Keutamaan akhlak yang terpuji. Atau sebelum kita sampaikan akhlak yang terpuji, nanti setelah keutamaannya, nanti kita akan sampaikan apa tafsirnya. Baik, keutamaan akhlak terpuji. Yang pertama, husnul khuluq min kamalil iman. Yang pertama, akhlak yang baik ini termasuk tanda kesempurnaan iman seseorang. Ini yang pertama. Jadi akhlak yang baik, akhlak yang bagus ini merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Jadi kalau imannya bagus, tauhidnya bagus, akidahnya bagus, batinnya bagus, hatinya bagus, maka akan tercermin dari perilaku kesehariannya. Akan tercermin, ya, bagus atau tidak. Ya. Maka wujudnya adalah dalam bentuk akhlaknya itu. Karena Nabi ya memberikan kaitan erat antara keimanan seseorang dengan akhlaknya. Dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Ya. Hadis dalam Sahih Al-Jami, ya, dalam Sahih Al-Jami disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Akmalul mu'minina imanan, Allah mengatakan, Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan. Orang yang beriman, yang sempurna imannya adalah ahsanuhum, adalah mereka yang akhlaknya bagus, akhlaknya yang baik, yang ahsan. Maka diambil kesimpulan atau pemahaman sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, ya, tanda jeleknya iman seseorang atau tidak bagusnya iman seseorang adalah apa? Akhlaknya yang buruk. Akhlaknya yang tutur katanya, ya, kemudian perilakunya, tingkah lakunya, ya, sehari-hari baik kepada tetangga, kepada tamu, terus kemudian ketika dia transaksi bermuamalah, berjual beli, bagaimana dia menawar, bagaimana dia membeli, bagaimana dia menjual, ini semua ya, bisa dilihat akhlak. Ya. Kemudian bagaimana hubungan dia dengan istrinya, dengan anak-anaknya, bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya, bagus apa enggak gitu. Bagaimana akhlaknya ini? Nah, tercermin dari situ. Tercermin. Sehingga itulah wujud daripada ilmunya pada hakikat. Wujud daripada ilmu dan wujud daripada keimanannya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang beriman, orang yang sempurna imannya adalah mereka yang baik akhlaknya. Ya. Kadang ya, maka bersyukurlah bagi orang yang sudah mempunyai ilmu bagus, mempunyai pangkat yang tinggi, ilmu agamanya juga bagus, lumayanlah mumpuni. Kemudian diberikan hidayah dan diberikan akhlak yang bagus, bersyukur kepada Allah Subhanahu. Terkadang pangkatnya tinggi, kemudian ilmunya juga bagus dalam masalah agama, pengetahuan agamanya, tetapi dia kurang bisa ya menjaga adab dan etikanya. Ya. Maka ini tidak berbanding lurus dengan ilmunya, ini berbanding apa? Berbanding bengkok. Terkadang tidak berbanding lurus, nggak sesuai dengan pangkatnya, tidak sesuai dengan ilmunya, kadang seperti itu. Maka orang seperti ini harus diingatkan,
Ya, harus diingat. Maka bersyukurlah bagi mereka yang ada orang yang tidak mempunyai ilmu agama, pangkat yang biasa saja, tapi mempunyai karunia, diberikan karunia akhlak yang bagus, sopan santun, tutur katanya bagus, sama orang tuanya itu masya Allah, ya birrul walidain. Padahal dia orang awam biasa, tetapi ini mungkin karena masya Allah, ya, dan nurut sekali sama orang tuanya. Dia nggak sekolah agama Islam, enggak, tetapi masya Allah luar biasa. Saya juga punya itu tetangga, biasa aja orangnya, nggak sekolah umum gitu, nggak mondok. Kadang yang mondok itu lawan sama orang tua. Ya jangan pesimis ya, terus gitu. Ini gimana nih, mondok bukannya tambah baik sama orang tua, ini malah malah lawan. Terus berdoa, jangan putus asa sebagai orang tua. Makanya ini perlu terus ditanamkan kepada anak-anak kita. Ya. Sebelum ke anak kita berarti kita sendiri ya, kepada orang tua. Kita masih punya orang tua, ya kita harus birrul walidain, al jaza min jinsil amal. Karena balasan sesuai dengan amal. Kama tadinu tudan, sebagaimana Anda berbuat, engkau juga akan dibalas. Seperti itu. Makanya hati-hati. Ya, terkadang hukum karma itu ada. Terkadang. Karena sesuai dengan perilaku kita. Ya, perilaku kita. Ya. Makanya kita harus memperhatikan masalah ini nih. Iman seseorang, akidah seseorang, tauhid seseorang, ya, ini wujudnya di akhlaknya itu, di akhlak. Kalau bagus berarti akhlaknya bagus. Kalau buruk berarti nggak bagus, nggak bagus. Yang kedua, keutamaan akhlak terpuji yang kedua, akan mendapatkan derajat orang yang melakukan sunnah dan sholat malam. Akan mendapatkan derajat orang yang melakukan puasa sunnah dan sholat malam. Berdasarkan sebuah hadis, sabda Nabi SAW, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatis sha'imil qa'im. Sesungguhnya orang mukmin, orang beriman itu, kata Nabi, dengan akhlaknya yang baik mendapatkan derajat orang yang melakukan puasa sunnah dan sholat malam. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah. Ini keutamaan yang kedua. Ya, puasa sunnah. Secara amaliah sama dengan puasa wajib. Sahur, kemudian ya, menahan lapar, menahan haus dari pagi sampai maghrib. Ini perkara yang tidak mudah. Ini berat juga. Puasa yang berat. Demikian juga sholat malam. Walaupun sholat malam itu 2 rakaat, sholat tahajudnya ataupun 1 ditambah 1 witir. Bagi orang yang tidak biasa melakukannya sangat berat. Ya. Jangankan 23 rakaat, 3 rakaat aja sulit. 23 rakaat sholat malam. 3 dari 20-nya dihilangin. 3 rakaat aja sulit bagi yang belum biasa. Maka dia akan dapatkan ya derajat pahala yang semisal, yang sama, walaupun dia tidak sholat malam, walaupun dia tidak puasa sunnah, dengan dengan akhlaknya yang baik, senyumannya kepada temannya, saudaranya, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, bernilai sedekah. Kemudian ketika dia
ya kepada orang tuanya, birrul walidain, dan yang lain-lain. Jadi semua akhlak ini, akhlak yang baik ini umum. Yang ketiga, husnul khuluqi yuthqilu mizan al-'abdi yaumil qiyamah. Akan memberatkan timbangan amalnya pada hari kiamat. Akan memberatkan timbangan amal kebaikannya di hari kiamat. Ini yang ketiga. Nanti kita akan ditimbang amal kita. Ya, timbangannya ada 2 neraca, kanan dan kiri. Ya, neraca. Ya, 1 neraca untuk amal kebaikan, 1 neracanya untuk amal keburukan. Dari situ akan dinampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya Allah nggak tahu, tetapi supaya ditampakkan, inilah keadilan. Supaya fair, supaya transparan. Semuanya dihitung, semuanya dinampakkan, tidak ada yang disembunyikan. Sebelum nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari semua perbuatan amalnya selama di dunia. Akan dinampakkan, dihisab, dihitung, kemudian ditimbang. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ya. Amal yang sedikit ringan akan dibalas oleh Allah. Ya. Amal yang sedikit ringan, baik atau buruknya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat apa Pak? Al-Qari'ah itu. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dalam surat Al-Qari'ah. Adapun orang yang thaqulat mawazin, yang timbangan amalnya itu berat. Apa kata Allah? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang timbangan amalnya itu berat, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang khaffat mawazinuhu, yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, atau ringan karena kosong, nggak ada timbangan amal kebaikannya, atau lebih banyak timbangan amal keburukannya daripada timbangan amal kebaikannya, maka apa kata Allah? Fa ummuhu hawiyah, tempatnya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Wa ma adraka ma hiya? Apa itu? Tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang menyala. Narun hamiyah. Nah, di antara ini apa? Menentukan kehidupan kita ini. Apakah fi 'ishatir radiyah? Apakah fa ummuhu hawiyah? Na'udzubillah minal hawiyah. Kita berlindung dari hawiyah. Kita meminta nas'alullah min fi 'ishatir radiyah. Semoga kita berada dalam kehidupan yang menyenangkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Harus timbangan kebaikannya berat. Di antara hal yang bisa membuat timbangan amal seorang hamba itu berat adalah dengan akhlak yang baik. Tadi keutamaan yang keberapa tadi? 3. Hadisnya udah belum tadi? Belum ya? Nih berdasarkan hadisnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq. Wa innallaha la yubghidul fahishal badhi. Ya. Nabi SAW bersabda, ya, tidak ada sesuatu yang diletakkan
di timbangan amal seorang hamba yang membuat berat kecuali atau melainkan akhlak yang baik. Melainkan akhlak yang baik. Saya ulangi, Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang diletakkan di timbangan amal seorang hamba dan membuat berat atau yang membuat berat melainkan akhlak yang baik. Dan sungguh Allah membenci perbuatan keji atau perkataan keji dan perkataan yang kasar. Ya. Ini hadis dalam Sahih Al-Jami' disahihkan oleh Imam Al-Albani. Riwayat Imam Abu Dawud. Jadi ini hadisnya. Maka ya kita harus benahi. Ternyata itu amal yang besar. Kita berakhlak, berhias dengan akhlak yang baik ini adalah amal yang besar. Yang keempat, yang ke berapa tadi? Yang ketiga, ini akan membuat amal timbangan amal seorang hamba di hari kiamat menjadi berat. Yang keempat, aktsaru ma yudkhilun nasal jannata husnul khuluq. Perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah akhlak yang terpuji. Su'ila sallallahu an aktsari ma yudkhilun nasa al jannata. Nabi pernah ditanya tentang perkara yang banyak memasukkan manusia ke surga, maka Nabi menjawab taqwallahi wa husnul khuluqi. Nabi menjawab sesuatu yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa Allah ini hablum minallah, wa husnul khuluq ini hablum minan nas. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya. Ini keutamaan yang keberapa? Jadi dikenalkan kepada anak-anak nanti. Anak-anak ini nggak boleh nanti masuk neraka nanti kalau nggak baik sama orang tua. Ngomongnya nggak boleh melawan, nggak boleh lebih tinggi dari orang tua. Nah, itu harus disampaikan terus. Ini Nabi melarang, Allah melarang, ya Allah memerintahkan, Nabi memerintahkan, seperti itu. Ya tidak mesti harus hafal hadis-hadisnya. Ya sampaikan saja. Nabi SAW mengatakan perkara yang banyak masukkan surga adalah husnul khuluq. Kemudian yang ke berapa Pak? 5 ya. Kelima. Yang kelima, akhlak yang baik di antara sebab mendapatkan cinta dari Allah. Di antara sebab mendapatkan cinta dari Allah. Banyak. Dalilnya banyak. Surat Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, berakhlak yang baik, muhsinin. Dan yang lain-lainnya. Dalam hadis ahabbu ibadillah ilallah ahsanuhum khuluqan. Ya, hamba yang paling dicintai Allah adalah mereka yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Ahabbu ibadillah ya ilallah ahsanuhum khuluqan. Ini yang kelima. Di antara seseorang itu dicintai oleh Allah dengan akhlaknya. Ya. Berarti
Kalau dia berakhlak yang buruk, mafhum mukhalafahnya apa? Pemahaman kebalikannya. Kalau dia akhlaknya buruk, berarti Allah benci, nggak suka. Nah begitulah penyederhanaan bahasa. Allah nggak suka sama kamu, ya. Bahkan dalam hadis itu, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ya. Kata Nabi, ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah itu tergantung kepada murka kedua orang tua. Nah, maka hati-hati sama orang tua, hati-hati. Ya. Jadi kita ajarkan, begitu juga anak kita kepada orang tua yang lainnya sama. Nggak boleh melawan. Bahkan bukan hanya kepada orang tua lainnya yang sudah tua, kepada kakak kelasnya juga mesti sopan. Yang umurnya lebih tinggi, mungkin kakak kelasnya, ini diajarkan tata krama, sopan santun. Nggak boleh melunjak, nggak boleh manggil nama, nggak boleh. Sama kakaknya loh, kakak kandungnya nggak boleh panggil nama. Ini diantara bentuk sopan santun, nggak boleh panggil nama. Ya. Karena mungkin dengar kita panggil nama ya sama anak, jadi adiknya juga manggil kakaknya nama akhirnya. Enggak kak, enggak mbak atau mas gitu. Harus diajarkan nggak boleh gitu. Panggil mbak, mas atau kak gitu ya, sama kakak. Kan anak kecil nggak paham, yang ikut kita. Nah, ini yang tadi nomor berapa sih? Nomor 5 ya. Kemudian nomor 6. Sekarang nomor 6 ya. Oke, nomor 6. Akhlak yang baik di antara sebab seseorang dicintai Rasul. Nah, kata tadi dicintai Allah ya. Yang keenam, akhlak yang baik di antara sebab seseorang dicintai oleh Rasul. Berdasarkan hadis Nabi SAW bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling saya cintai di antara kalian, sesungguhnya orang yang paling saya cintai di antara kalian dan paling dekat tempatnya denganku pada hari kiamat, dan orang yang paling dekat denganku tempatnya, orang yang paling dekat tempatnya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi di sini Nabi mengatakan orang yang paling aku cintai. Satu. Jadi Nabi juga senang. Kemudian yang kedua dalam hadis ini, orang yang paling dekat tempatnya denganku, dengan Rasulullah SAW, tempatnya nanti pada hari kiamat adalah mereka yang baik akhlak. Di mana tempatnya Rasulullah kira-kira? Surga. Surganya juga bukan surga yang rendah atau yang tengah, yang paling tinggi. Yang ketujuh, manusia yang baik adalah manusia yang berakhlak. Manusia yang terbaik adalah manusia yang berakhlak karimah, yang berakhlak karimah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang berakhlak mulia. Muttafaqun alaihi. Ini 7 keutamaan akhlak yang bisa saya sampaikan. Kemudian apa sih makna dari
akhlak terpuji itu. Makna atau definisi akhlak terpuji. Banyak para ulama menjelaskan. Di antaranya Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan akhlak yang baik adalah kaful adza wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Beliau mengatakan akhlak yang baik adalah tidak mengganggu. Kaful adza. Menahan diri dari mengganggu orang. Yang pertama. Yang kedua, badlun nada. Lebih tinggi lagi. Menolong orang lain. Yang ketiga, talaqatul wajhi. Berwajah ceria. 3. Ya. Ini akhlak yang baik. Ini diantara contoh ya. Contoh. Diantara contoh atau yang disebutkan untuk mewakili definisi dari akhlak terpuji tadi. Yang pertama apa tadi? Menahan diri. Ini mulutnya, tangannya, ya, ketika megang HP di grup atau di WA, apa saja, di Facebook, menahan diri dari berkata yang menyakitkan. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakan yang baik khairan, kalau nggak bisa diam. Diam. Kadang untuk diam itu sulit ya. Kalau nggak ngomongin orang kok nggak enak. Ayo bu kumpul-kumpul sini. Siapa mangsanya? Belum sarapan tapi sarapannya teman sendiri buat sarapan ini. Ya Allah, gatel kalau nggak ngomongin orang. Alhamdulillah, ini di antara dosa apa? Ghibah, menggunjing. Apa kata Allah? Wala yaktab ba'dukum ba'du. Dalam surat Al-Hujurat ayat berapa? 13 ya. Kalau nggak salah, coba dilihat. Wala yaktab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullah. Ya, jangan kalian itu menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah kalian itu suka ya untuk memakan daging saudaranya sendiri padahal sudah jadi bangkai, dan engkau merasakan jijik padahal, tapi tetap saja dimakan itu daging ya saudaranya sendiri. Alhamdulillah ya. Bahkan sudah meninggal diomongin, digunjing, nggak boleh itu. La tasubul amwat, kata Nabi. Janganlah kalian itu mencela, menghina orang-orang yang sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Itu diantara makna atau definisi apa tadi? Akhlak yang baik. Kaful adza. Jangan mengganggu, jangan menyakiti. Jangan menyakiti. Ya. Kalau nggak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau nggak mau dizalimi, jangan menzalimi. Kalau nggak mau dicubit, jangan mencubit. Itu istilah ya. Ya. Makanya ini sakit. Kan sakit hati itu kadang lebih apa namanya? Lebih lama itu obatnya. Kadang nggak bisa terobati. Sakit hati itu lebih lama daripada sakit gigi. Sakit gigi kalau dicabut sudah. Atau sakit yang lainnya, usus buntu atau apa ya, kalau dioperasi sudah selesai, udah hilang. Tapi kalau sakit hati, wah, ketemu orangnya jadi ingat lagi. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya ya sudah. Di antara akhlak yang terpuji apa tadi? Dalam surat apa? Ali Imran 133. Ya. Wal kadhiminal ghaidh. Hendaknya dia itu bisa menjaga amarahnya. La taghdab. Ya, nanti akan sampai itu. Jangan marah. Enggak boleh marah. Wal kadhiminal ghaidh. Orang kalau sudah marah, ya Allah, enggak terkontrol, enggak terkendali. Remnya belum. Ini mulutnya ini. Makanya saya tadi bilang, kadang ilmu pangkat tinggi atau ilmu yang tinggi kadang diuji dengan akhlaknya itu, lisannya, ya, terutama lisan itu. Wah, ngomong apa saja, yang binatang tadi kasar. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah.
Orang kalau udah emosi, suami kepada istri, istri kepada suami, wah sudah berantem. Bagaimana kita sudah masuk belum ya? Ya belum. Bagaimana kita memperbaiki akhlak? Kaifa yuhsinu khalqal 'abdi. Ini terakhir. Yang pertama, dia mesti belajar akhlaknya Rasulullah. Satu. Yang kedua, saya singkat ya. Sabar terhadap gangguan manusia. Yang kedua. Yang ketiga, tentu seseorang terus bermujahadah. Yang ketiga, bermujahadah, berjihad untuk membiasakan dengan akhlak yang baik. Ini tiga. Ya. Yang pertama harus belajar bagaimana akhlak Rasulullah. Ini mesti belajar. Ya, bagaimana Nabi SAW membaca sirahnya, membaca sirah, bagaimana akhlaknya Nabi dan para sahabat dan para sahabatnya. Karena Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, barang siapa ingin mencari teladan selain Nabi SAW, yang baik adalah dengan meneladani para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dengan para sahabat. Yang kedua, sabar. Sabar terhadap gangguan manusia. Kalau suruh milih Pak, mau milih mendolimi atau didolimi? Saya milih enggak dua-duanya. Ya kalau bisa. Tetapi kadang gitu, dipilih apa? Diberikan pilihan dua ini, kadang seperti itu. Maka pilih yang didolimi saja Pak. Mas sudah, daripada kita ngotot sama ngotot sudah kita didolimi. Kalau didolimi dapat apa Pak faedahnya Pak? Dibuka pintu langit itu, doanya didengar. Nabi mengatakan ya, wattaqi da'watal mazlum, hati-hati terhadap orang atau doa orang yang dizalimi. Sesungguhnya doa orang dizalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang yang dizalimi itu orang-orang yang fasik, orang yang mungkin yang jelek atau bahkan orang kafir, itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Maka dipilih mau menzalimi atau dizalimi. Rebutan warisan, ngotot apa semua sudah kita lihat dizalimi. Rebutan tanah, rebutan apa lagi? Biasanya rebutan ini harta, ya segala macam kekuasaan. Saya ini berjasa segala macam rebutan. Itu semua dunia sudah nggak masalah. Gampang hidup ya. Dunia itu luas, insya Allah cari sendiri ya. Kalau milih, makanya di antara doa keluar rumah apa? Allahumma inni a'udzubika an apa? Azilla au zalla au azlima au dzlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tergelincir dan digelincirkan. Ya, azilla au zalla. Atau aku berlindung kepadamu ya Allah dari berbuat zalim atau dizalimi. Ya, berbuat bodoh atau dibodohi. Itu diantara doa keluar rumah. Semoga kita mendapatkan faedah dari kajian ini dan semoga kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak kita. Karena ini penting dan merupakan wejangan atau petua atau nasihat atau wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai keutamaan yang tadi sudah disampaikan. Karena memang waktunya sudah habis, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.